Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Aziza Azkia Tunisa dengan NIM 250701502006. Saya berasal dari kelas A. Baik, video ini adalah tugas lifespan saya untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dalam video ini, saya mengajak penonton untuk menelusuri perjalanan perkembangan saya sejak dalam kandungan hingga akhir masa SD. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap tahap tumbuh kembang memiliki peran penting membentuk karakter, kemampuan sosial, dan pola pikir saya. Melalui eksplorasi ini, saya berharap memahami teori-teori psikologi perkembangan anak secara nyata, serta semakin mengapresiasi dukungan keluarga bagi proses perkembangan saya. Baik, selanjutnya sumber informasi dan tantangan data. Seluruh informasi di sini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan ibu saya. Tantangan utama dalam pengumpulan data adalah perbedaan lokasi antara saya dan ibu saya, sehingga komunikasi dilakukan secara jarak jauh dengan berbagai penyesuaian waktu. Hal ini memberikan pengalaman berharga tentang pentingnya metode penelitian yang fleksibel dan komunikasi keluarga dalam studi psikologi perkembangan. Selanjutnya, masa prenatal dan proses kelahiran, analisis teori. Selama masa kehamilan, ibu saya tidak mengalami ngidam, namun harus membatasi asupan garam atas rekomendasi dokter guna mencegah komplikasi hipertensi yang berpotensi mengganggu perkembangan saya. Menjelang persalinan, saya sudah lewat bulan tanpa tanda melahirkan, sehingga dokter memberi obat pemicu kontraksi. Aktivitas fisik ibu saya tetap berjalan normal dan pola makan sangat dijaga agar tumbuh kembang saya di kandungan optimal. Saya lahir dengan berat 2,8 kg dan panjang 49 cm. Secara teori, Developmental Origins of Health and Disease menegaskan bahwa status nutrisi dan stres prenatal berpengaruh langsung pada kualitas pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikologis saya kelak. Penanganan medis dalam proses kelahiran menjadi faktor protektif yang mendukung keberhasilan proses kelahiran. Selanjutnya, masa bayi 0 sampai 2 tahun. Saya mencapai milestone motorik sesuai dengan tahapan perkembangan, yaitu tengkurap pada usia 4 bulan, duduk pada usia 8 bulan, merangkak pada usia 10 bulan, dan berjalan pada usia 12 bulan. Kebiasaan saya minum susu sambil memegang pusar menjadi memori unik pada masa bayi. Kata pertama yang saya ucapkan adalah kata ibu pada usia 12 bulan. Perkembangan emosi saya stabil dengan dukungan keluarga sebagai sumber kenyamanan. Berdasarkan teori Piaget, saya berada di tahap sensori motor di mana eksplorasi lingkungan dan perkembangan indera yang sangat pesat. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial, keterlibatan ibu dan keluarga mempercepat perkembangan manusia dan pola pikir. Bowlby menyatakan keterikatan aman dengan ibu pada fase ini sangat menentukan kestabilan emosi saya di masa depan. Selanjutnya, masa anak awal 2 sampai 6 tahun. Di masa ini, saya suka berdandan seperti model sebagai bentuk kreativitas, mudah bergaul, dan ceria, serta sering memperebutkan mainan dengan adik. Saya juga suka bernyanyi dan mudah mendapat teman di TK, menunjukkan perkembangan bahasa dan sosial yang pesat. Kadang saya ingin menyenangkan diri, namun juga senang membantu orang lain. Ketika adik saya lahir saat saya berusia 3 tahun, saya sering merasa cemburu yang menandakan dinamika emosi yang sehat dalam tahap perkembangan ini. Menurut Piaget, saya telah memasuki tahap praoperasional yang ditandai oleh pola pikir egosentris dan perkembangan bahasa yang cepat. Dan menurut Erikson
fase ini sebagai initiative versus guilt, yang dimana saya mulai mencoba berinisiatif dan sekaligus belajar mengenai batasan. Masa anak tengah dan akhir 6 sampai 12 tahun. Masa SD, saya aktif berolahraga terutama pada voli. Saya juga suka berorganisasi, yaitu seperti organisasi pramuka. Serta saya sangat menyukai pelajaran matematika, yang dimana mencerminkan perkembangan kognitif dan sosial yang kuat. Saya dikenal dengan pribadi yang cerewet, suka berbicara di depan umum, serta akrab dengan guru dan teman. Saya juga kerap menjadi pemimpin kelompok dan bertanggung jawab terhadap tugas bersama. Piaset menjelaskan bahwa di tahap ini saya sudah berada di tahap operasional konkret, di mana saya mampu berpikir logis dan sistematis. Erikson menyebutnya dengan sebutan teori industri versus inferiority. Saat anak belajar percaya diri melalui pencapaian dan kerjasama, perkembangan moral saya juga matang, sesuai tahap awal menurut Colbert, terutama dalam hal tanggung jawab dan kejujuran. Refleksi diri dan keluarga. Menurut Ibu, jiwa kepemimpinan dan keberanian tampil di depan umum adalah karakter yang menonjol dalam diri saya. Dari narasi ini, saya belajar bahwa kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan sosial tercipta karena dukungan keluarga yang konsisten dan lingkungan yang ramah. Terutama pada teori psikologi sosial Erikson dan konsep attachment Bowlby sangat terasa relevansinya dalam pengalaman hidup saya sampai hari ini. Perjalanan memahami sejarah perkembangan saya sendiri telah membuka mata dan hati tentang betapa setiap tahap kehidupan dipenuhi perjuangan, harapan, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Dari detik pertama dalam kandungan, langkah-langkah kecil masa bayi, hingga keberanian tampil dan memimpin di masa sekolah. Semuanya menjadi bekal penting yang membentuk karakter saya saat ini. Saya percaya bahwa tidak ada proses tumbuh kembang yang benar-benar berjalan mulus. Namun, justru dalam tantangan dan pengalaman itulah saya belajar makna ketekungan, kasih sayang, dan kekuatan keluarga. Semoga kisah saya bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang menemukan dan membangun jati diri. Terima kasih telah mengikuti cerita saya. Mari teruskan refleksi perjalanan hidup kita masing-masing. Hargai setiap langkah dan terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.